Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu dosen Dr. Clarissa Suralaga, MKes. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Teli, nanti ada Dinda dan Fitri untuk membantu saya mempresentasikan pertemuan ke-6 tentang hormon. Nah, sebelum masuk tentang hormon, kita akan membahas tentang pengertian sistem endokrin. Nah, sistem endokrin itu apa sih? Nah, sistem endokrin adalah sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi interna yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah dan cairan limfe. Nah, hasil sekresinya beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati saluran atau duktus. Nah, permukaan sel kelenjar menempel pada dinding sphenoid atau kapiler darah. Nah, hasil sekresi dari kelenjar endokrin disebut hormon. Nah, lalu pengertian growth hormon. Nah, berupa polipeptida dengan berat molekul 22.000. Nah, fungsinya apa? Fungsi fisiologi adalah terhadap pertumbuhan dan mempercepat proses pertumbuhan khususnya pada anak-anak. Nah, defisiensi atau kekurangan hormon ini menyebabkan kekerdilan atau dwarfisme. Nah, di sini kelebihan hormon ini menyebabkan ada dua bagian. Yang pertama itu gigantisme pada anak, dan yang kedua akromegali pada orang dewasa. Nah, obat hormon pertumbuhan. Yang pertama, Somatrem. Indikasinya untuk defisiensi atau kekurangan hormon pertumbuhan pada yang dapat membantu pertumbuhan anak. Nah, dosisnya gimana? Nah, dosisnya harus disesuaikan dengan diberikan oleh spesialis, maksimum 0,1 mg atau per kilo 3 kali seminggu. Nah, dosis total seminggu 6-7 kali pemberian. Nah, respon lebih baik bila obat diberikan tiap hari. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya hiperglikemia dan ketosis dan diabetes atau diabetogenik bisa terjadi pada pasien dengan riwayat diabetes mellitus. Nah, cara kerjanya seperti apa obat yang tadi kita bahas? Nah, cara kerjanya yaitu pertama-tama mengalir melalui pertumbuhan darah menuju ke organ hati. Di dalam hati, HGH dirubah menjadi IGF-1 atau insulin-like growth factor 1. Lalu masuk melalui peredaran darah pula IGF-1 dialirkan ke seluruh organ yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, GH merangsang produksi IGF-1 di tulang. Nah, yaitu tulang rawan. IGF-1 inilah yang bertanggung jawab untuk memelihara seluruh organ-organ di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya somatotropin. Nah, indikasinya apa? Indikasinya berperan dalam mengendalikan pertumbuhan tulang, otot, dan organ serta mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tubuh dengan memberikan stimulasi kepada hati untuk mensekresi hormon somatomedin dan defisien hormon pertumbuhan pada anak. Nah, efek sampingnya itu tidak ada. Nah, dosis pemberian. Nah, di sini kita juga harus perhatikan banget nih, dibedakan sama yang tadi. Nah, dosis maksimum 0,06 mg per kilo dibagi 3 kali pemberian dalam seminggu atau 6-7 kali pemberian dalam seminggu, dan diberikan dengan cara IM. Nah, IM itu yang disebutkan intramuskular. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Dinda dan Fitri, melanjutkan tentang hormon ini. Baik, terima kasih.
adalah suatu keadaan akibat dari memproduksi hormon tiroid yang berlebih oleh kelenjar tiroid sehingga menyebabkan kadar hormon tiroid di dalam darah berlebih. Lebih singkatnya itu, hipertiroidisme adalah keadaan yang disebabkan akibat tiroid memproduksi hormon tiroid yang berlebih. Terus ada di sini obatnya dari carbimazole. Nama generiknya itu carbimazole, nama dagang di Indonesianya itu Nicholas. Indikasinya itu hipertiroidisme. Kontraindikasinya yaitu tidak diperbolehkan oleh para ibu hamil dan yang menyusui. Bentuk kesediaan obatnya itu tablet 5 mg, dosis aturan pakainya itu 30-60 mg per hari sampai tercapai euthyroid. Euthyroid itu keadaan di mana kelenjar gondok itu normal. Lalu dosis diturunkan menjadi 5-20 mg per hari. Biasanya terapi berlangsung selama 18 bulan pada anak dengan 15 mg, disesuaikan dengan responnya. Di sini ada efek sampingnya juga, yaitu ruam kulit, nyeri sendi, demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala dan mual, muntah, dan euphorbia. Euphorbia itu kekurangan sel darah putih. Lebih seringnya itu dia gejalanya lebih sering itu dia sakit tenggorokan. Di sini ada resiko khususnya penggunaan pada pasien lebih dari umur 40 tahun karena PTU bisa menyebabkan hipoproteinemia atau pendarahan, kehamilan, dan menyusui. Sedangkan kerja obatnya itu menghambat sistensi hormon tiroid dengan menghambat oksidasi dari iodin dan menghambat sintesis tiroksin dan triodironim. Terus sini ada selanjutnya ada propylitoralis, yaitu PTU, nama generiknya. Sedangkan nama dagang di Indonesianya itu generik. Indikasinya itu masih sama, hipertiroidisme. Kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap propyltiorasi. Tidak boleh digunakan oleh ibu hamil dan menyusui, tetap sama. Bentuk sediaannya itu tablet 50 mg sampai dengan 100 mg. Dosis atau aturan pakai di sini untuk anak-anak 5-7 mg per hari atau 150-200 mg per hari. Terbagi menjadi 8 jam. Sedangkan untuk orang dewasa 3000 mg per hari, dosis terbagi menjadi 8 jam. Untuk hipertiroidisme beratnya itu 450 gram per hari. Untuk hipertiroidisme osasional memerlukan 600-900 mg per hari. Dosis peliharanya itu 100-150 gram per hari. Dan dosis terbagi menjadi 8-12 jam. Dosis untuk orang tua itu 150-300 mg per hari. Terus ada efek sampingnya masih sama, ruam kulit, nyeri sendi, demam, nyeri tenggorokan lebih sering, sakit kepala, ada kecenderungan perdarahan. Dia baru cenderung perdarahan, mulai mual-muntah, dan bisa juga hepatitis. Kerja obatnya itu menghambat sistem hormon tiroid dengan menghambat oksidasi dari iodin dan menghambat sistensi troksi dan triodotironin. Di sini ada obat hormon estrogen. Estrogen dan progestin merupakan hormon steroid kelamin endogen yang diproduksi oleh ovarium, kontrak adrenal,
testis, dan plasenta pada masa kehamilan. Kedua jenis hormon ini dan derivat sintetiknya mempunyai peranan penting pada wanita dalam perkembangan tubuh, proses ovulasi, fertilasi, implementasi. Di sini untuk obatnya itu ada Estreva ostradiol 0,1 gram, distradiol hemihidrat 10.125, etanolnya 4 gram. Terus di sini ada indikasinya kekurangan estrogen pada wanita menopause. Kontraindikasinya jangan diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Efek sampingnya itu perasaan tidak enak pada tubuh, kayak badan tuh pada sakit, pusing, keluar cairan pada puting susu, tapi bukan susu ya, cairan, beda dari susu. Dosisnya itu rata-rata 1,5 gram setiap hari. Cara kerjanya itu membantu dalam proses pemberian hormon estrogen pada wanita yang sudah mau selesai menopause. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dinda. Nah, saya akan membahas obat hormon estrogen. Obatnya itu ada apa aja? Nah, obatnya ada mikroginon. Mikroginon ini kandungannya itu ada etinilestradiol 0,03 mg dan levonorgestrel 0,15 mg. Nah, indikasinya itu untuk kontrasepsi oral. Kontraindikasinya trombosis, emboli paru, infrak miokard, dan gangguan kardiovaskuler. Perhatiannya tidak boleh diberikan kepada ibu hamil yang kondisinya sedang memburuk atau sedang sakit. Efek samping untuk mikroginon ini pendarahan sedikit-sedikit, sensitivitas pada payudara, nyeri sekresi pada payudara, sakit kepala, perubahan libido, mual, serta muntah. Dosisnya itu sehari 1 tablet, dimulai pada hari pertama siklus haid. Nah, selanjutnya saya akan membahas penyakit diabetes. Diabetes mellitus ini ada tipe 1 dan tipe 2. Di sini saya akan membahas diabetes mellitus tipe 1 dulu. Nah, ciri-ciri dari diabetes mellitus tipe 1 ini terkurasnya insulin yang disekresikan oleh sel beta pankreas. Terjadi defisiensi secara mutlak karena ketidakmampuan sel beta pankreas dalam memproduksi insulin. Nah, selanjutnya ini ada diabetes mellitus tipe 2. Ciri-cirinya itu ketidakmampuan sel beta pankreas memproduksi insulin secara memadai. Terjadinya defisiensi insulin secara relatif atas resistensi insulin. Nah, tanda dan gejalanya itu apa aja? Tanda dan gejalanya itu poliurea atau sering buang air kecil, polidipsi itu selalu haus, dan polipagi yaitu selalu lapar karena rangsangan pusat nafsu makan di hipotalamus. Nah, pada DM gula darah tidak dapat masuk sel dan disekresikan melalui urin. Badan kehilangan 4 kalori untuk setiap gram glukosa yang diekskresikan. Nah, di sini saya akan membahas contoh obat insulin. Pertama ada Adeko. Adeko ini kandungannya metformin HCl 500 mg. Nah, metformin itu antidiabetik oral golongan B guanida, dapat menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes
terutama dengan meningkatkan aksi insulin, juga memperbaiki sensitivitas terhadap insulin, sehingga mengurangi glukogenesis di hati, meningkatkan glikolisis dan menghambat absorpsi glukosa dari hati. Nah, indikasinya itu diabetes mellitus tipe 2 monoterapi atau kombinasi dengan antidiabetik oral lain. DM tipe 1 dan tipe 2 kombinasi dengan insulin. Kontraindikasinya koma diabetes, ketoasidosis, kerusakan ginjal, penyakit luar kronik, gagal jantung, alkoholik, hipoksia, shock, dan kehamilan. Perhatian untuk obat ini: asidosis laktat, gagal ginjal, dan pembedahan. Interaksi obatnya sulfonylurea, insulin, beta blocker, AC inhibitor, alkohol, intravena, iodin, media glukokortikoid, dan diuretik. Nah, efek sampingnya itu gangguan sistem pencernaan, rasa seperti logam. Nah, dosisnya itu 500 mg 2-3 kali sehari, maksimum 3 gram per hari, sebelum atau sesudah makan. Nah, Adeko ini kemasannya itu tablet 500 mg. Selanjutnya ada Clamega. Clamega ini kandungannya glibenclamid 5 mg. Indikasinya itu untuk diabetes mellitus ringan atau sedang. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan kepada penderita non-diabetik dengan glikosuria ginjal, gangguan fungsi hati, dan ginjal parah. Diabetes mellitus dengan komplikasi, wanita hamil, menyusui, dan hipersensitif. Perhatian untuk obat ini yaitu reaksi hipoglikemia dapat terjadi karena pemberian dosis tinggi, keamanan dan efektivitas pada anak belum dapat dipastikan. Kemampuan konsentrasi bagi pengendara motor atau operator mesin dapat terganggu. Efek sampingnya yaitu efek gastrointestinal, reaksi hipoglikemia, dan alergi kulit. Untuk dosisnya itu setengah tablet per hari bersamaan dengan makan. Nah, dosis dapat ditingkatkan hingga 1 tablet, maksimumnya 3 tablet per hari. Nah, kemasan dari obat Clamega ini 1 dus itu isinya 10 blister, dan dalam 1 blister itu isinya 10 tablet. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.